Nah, apa solusinya, saudara, supaya kita memiliki hidup yang tidak tergoncangkan? Di situ dikatakan supaya kita beribadah dalam takut dan gentar, ya, dalam hormat kepada Allah. Ya, nah, saudara, artinya apa? Kita ya diminta oleh Tuhan mempraktekkan ibadah yang sejati. Puji Tuhan, saudara, saya percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi di mana adanya kegoncangan segala sesuatu supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, apa solusinya, saudara, supaya kita memiliki hidup yang tidak tergoncangkan? Di situ dikatakan supaya kita beribadah dalam takut dan gentar, ya, dalam hormat kepada Allah. Ya, nah, saudara, artinya apa? Kita ya diminta oleh Tuhan mempraktekkan ibadah yang sejati. Karena saya percaya, saudaraku, hari-hari ini ya kita sudah tidak lagi mempraktekkan ibadah yang sejati. Nah, karena itu, saudara, hari ini ya saya mau membahas tentang apa itu ibadah yang sejati. Nah, kalau kita perhatikan dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8, ya, kita dapat melihat, saudara, ibadah yang sejati itu pertama-tama, saudara, adalah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban ya yang hidup, ya, atau persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, saudara, ya, tubuh kita ini bukan milik kita lagi, sudah ditebus oleh Tuhan ya dengan harga yang tunai, sehingga tubuh kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus, saudara. Karena itu kalau kita tiap hari mempersembahkan tubuh kita, saudara, sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka, saudara, ya, Roh Kudus akan ambil alih. Karena memang tubuh kita adalah rumah Dia. Nah, saudara, Dia akan ambil alih dan Roh Kudus akan membenahi manusia batinia kita yang di dalam itu, yaitu rumahnya Dia. Nah, saudara, karena itu ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Jadi Tuhan mau setelah kita menyerahkan tubuh kita yang adalah milik Roh Kudus akan masuk ke ruang-ruang hati kita, saudara, manusia batinia kita, sehingga Dia melakukan pembaharuan, transformasi dari dalam, ya, sehingga budi kita mengalami pembaharuan. Nah, budi itu apa, saudara? Budi di sini, saudara, adalah bukan sekedar pikiran, ya, tapi, saudara, pikiran, perasaan, perilaku kita yang di dalam, ya, manusia yang tidak kelihatan ini, ya, manusia batinia, ya, itu yang adalah rumah Tuhan. Tuhan mau perbaharui, saudara. Dan kalau Dia memperbaharui, saudara, kita mengalami pembaharuan dari dalam, makin serupa dengan Kristus. Nah, banyak sekali, saudaraku, kesaksian kami praktekkan ini ya di dalam komunitas, saudara. Karena kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, dia berbicara tentang tubuh Kristus dengan berbagai karunia yang berbeda. Jadi ibadah sejati ini tidak dipraktekkan sendiri, saudara, tapi ini dipraktekkan sebagai komunitas. Bahasa Inggrisnya dikatakan present your bodies, plural, as a living sacrifice, sebagai sebuah korban persembahan yang hidup. Jadi artinya kita sama-sama sebagai tubuh Kristus mempraktekkannya, ya, mempersembahkan ya tubuh-tubuh yang ada sebagai satu korban persembahan. Artinya gini, saudara, ketika kita praktek ini dalam komunitas, nah khususnya dalam keluarga, saudara,
maka apa yang terjadi saudara? Maka kita saling tolong menolong nanti dipakai oleh Tuhan, sang kepala itu memulihkan tubuhnya. Misalnya gini saudaraku, ya kalau kepala ya adalah saudaraku pemimpin dari tubuhnya. Nah kalau tubuhnya saudaraku ada apa-apa, yang paling sakit kan kepalanya saudara. Kepalanya yang paling saudaraku menderita kalau ada luka di dalam tangan yang satu. Nah bagaimana saudaraku bisa pulih luka ini? Nah kita semua connect sama kepala. Nanti kepala saudara akan perintahkan anggota yang lain, tangan kiri misalnya, kamu pulihkan tangan ini, taruh obat, ya, tutup pakai plester, ya, kemudian sayang dia, ya, hibur dia, sayang dia, ya, sampai dia sembuh ya, kamu mesti perhatiin dia. Nah, saudara, demikianlah kalau kita hidup dalam tubuh. Kalau ada saudara kita terluka, terikat dengan ikatan kejahatan, yang paling concern adalah kepalanya, saudara. Sang kepala akan menggerakkan anggota tubuh yang lain untuk saling tolong-menolong. Nah, itulah ibadah sejati, saudara. Kita mesti praktekkan itu supaya kita memiliki hidup yang tidak tergoncangkan. Waktu pandemi ini mulai, saudara, kami praktekkan itu, saudara. Ya, nah puji Tuhan, tiap pagi, saudara. Ada yang jam 5 mulai, ada yang jam 6 juga, ada yang malam, ada yang siang. Amazing, saudara. Kami praktekkan ibadah sejati ini, ya, tiap pagi. Ada yang 2 jam berdoanya, saudara. Praktek ibadah sejati ini, ya, di dalam komunitas sama-sama, ya, di dalam komsel, di dalam kompak, komunitas sepakat, saudara. 2-3 orang itu kita praktek, saudaraku, ya, kita sama-sama mempersembahkan tubuh kita, kemudian kita izinkan Tuhan untuk memperbaharui manusia batinnya kita, ya, kita saling tolong menolong untuk, saudaraku, mengalami transformasi hati. Waduh, saudara, dahsyat sekali, saudaraku. Tiap hari kami dengar ada mujizat, tiap hari kami dengar ada pemulihan. Suami istri dipulihkan, saudara. Orang tua dengan anak dipulihkan, saudara. Bahkan ada yang sudah selingkuh, saudaraku. Nggak bisa pulih-pulih di konseling di mana-mana. Tapi ketika, saudaraku, mereka praktek ibadah sejati ini, pulih. Ajaib sekali, saudaraku. Kami belum pernah lihat kegerakan seperti ini. Sekarang tiap pagi, ya, diestimasi, saudaraku, ada mungkin sekitar 4-5 ribu orang yang berdoa tiap pagi, saudaraku, ya, dengan puluhan network doa. Ada yang gede, ada yang 400, ada yang 300, ada yang cuman, saudaraku, satu komsel 15 orang, tapi makin banyak. Tapi itu estimasi kami, ya, saya nggak pernah hitung itu, saudara. Pokoknya ribuan orang yang sedang berdoa tiap pagi. Amazing, gereja tiap hari. Nah, makanya keluarga-keluarga dipulihkan, saudaraku. Nah, saya pengen dorong saudara, mari kita praktekkan hidup yang tidak tergoncangkan, yaitu beribadah secara, ya, seperti yang Alkitab ajarkan dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara.